Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhdillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas karunia dan nikmat taufik hidayah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga di akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dakwah bagaimana agar kita tidak berputus asa dalam hal yang mungkin saat ini sedang terjadi. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan, percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya, mulai dari kesedihan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, serta penyakit yang mungkin belum bisa terobati. Jika kamu mengalami masa sulit tersebut, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Walaupun situasi kita berbeda, tapi saya pernah mengalami masa sulit itu, dan saya tahu bagaimana rasanya ketika mendengar pertama kali kabar buruk itu. Di dalam hati, kita masih berharap dan ingin menolak untuk menerima semua apa yang terjadi. Dengan ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian agar janganlah berputus asa dalam hal apapun itu. Saya mempunyai ayat Al-Quran yang memotivasi saya untuk menghilangkan rasa putus asa tersebut, yaitu terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 87. Berbunyi, Ya bani dhahabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, yakin, makin dia bergantung kepada Allah, makin dia tidak mudah putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, gak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi, kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk sesama manusia, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk manusia itu sifatnya gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi. Itu gak ada. Tetapi, kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan kepada Allah, maka tidak ada kata putus asa dalam kamu seorang mukmin. Sesungguhnya keputusan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa, serumit apapun masalahnya. Kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Jadi janganlah pernah kamu mengatakan, Ya Robbi, saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Robbi yang maha besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ayat tersebut, bahwasannya jangan pernah berputus asa dalam hal apapun, karena Allah tidak pernah memberikan kesulitan kepada para hambanya apabila melewati batas kemampuannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.